Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Febriani dengan NIM 12211320. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer statistik. Nah, yang pertama itu ada PT Krutu Kudus di Jawa Tengah sedang mempertimbangkan peluncuran dua jenis rokok, yaitu kretek dan sigaret. Nah, perusahaan dapat meluncurkan kedua produk dengan hanya salah satu atau tidak memproduksi keduanya. Nah, dalam keberhasilan peluncuran kedua produk tergantung pada kondisi perekonomian dan reaksi konsumen rokok di Jawa Tengah. Reaksi konsumen itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu memuaskan A dengan peluang 0,3, yang kedua ada cukup memuaskan B dengan peluang 0,5, dan C tidak memuaskan dengan peluang 0,20. Nah, prediksi perusahaan dalam jutaan berdasarkan pada 3 kondisi sebagai berikut ya teman-teman tabelnya. Nah, kita disuruh untuk menghitung nilai EF dari setiap keputusan mana yang terbaik, dan B, hitung nilai EF dengan informasi yang sempurna serta berapa nilai informasinya. Nah, seperti biasa kita ke aplikasi SPSS-nya teman-teman. Untuk variabel view-nya sudah saya isi seperti ini ya teman-teman. Untuk keputusannya tipenya string, weight-nya 25, labelnya keputusan, untuk share-nya itu nominal. Nah, untuk A, weight-nya 8, labelnya A, kolomnya 8, dan measure-nya scale ya teman-teman. Nah, sama dengan B dan C. Nah, selanjutnya kita klik data view. Nah, data view ini sudah saya isi ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita klik analisis ya teman-teman, seperti biasa. Nah, setelah itu kita klik analisis ya teman-teman. Nah, kita pilih non-parametric test. Nah, setelah itu kita pilih yang latency dialog, kita pilih yang ke relate sample. Nah, setelah ini kita pindahin semua. Nah, setelah itu kita klik statistiknya, kita klik centangnya semua. Klik continue, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul analisisnya ya teman-teman. Untuk deskriptif statistiknya, untuk nilai NA itu ada 4, M-nya itu 132,50, dengan standar deviasinya itu 102,754, seperti ini. Untuk yang B, N-nya 4, M-nya 43,75, standar deviasinya itu 29.545, dan untuk D, M-nya sama, N-nya 4, M-nya 77,50, untuk standar deviasinya itu 56.347. Nah, untuk range-nya seperti ini ya teman-teman. Untuk kalian lihat, untuk tes statistiknya bisa kalian lihat. Nah, di sini kita disuruh untuk hitung nilai EF ya teman-teman. Dari setiap keputusan mana yang terbaik. Nah, dari keputusannya, untuk yang A itu tidak jadi produksi, nilainya EF-nya 0, memproduksi kreteknya itu 101, nah untuk memproduksi sigaretnya 92,5, dan memproduksi kretek plus sigaret itu nilai EF-nya 155,5 ya. Nah, nilai EF itu didapatkan dari menghitung produksi kretek ya teman-teman. Nah, yaitu 150 dikali 0,3 yang atas yang A, ditambah 90 dikali 0,5, tambah lagi 55 dikali 0,2 sampai seterusnya, karena yang tertinggi itu
155,5, maka keputusan yang terbaik yang memproduksi Kreptek. Terus untuk pertanyaan selanjutnya itu pengambilan investasi per tahun ya teman. Gimana itu? Nah, untuk selanjutnya itu berikut hasil dari investasi per tahun. Teman-teman Anda bisa memilih 3 investasi, yaitu deposito, reksadana, atau investasi emas. Nah, setiap investasi itu dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, apakah perekonomian dalam krisis, normal, atau boom. Nah, tabelnya sebagai berikut ya teman. Kita disuruh untuk menghitung kriteria Laplace, kriteria maksimum, dan kriteria maximus. Yang keempat kriteria Hurley dan dengan koefisien optimis 0,6. Nah, yang terakhir itu adalah kriteria minimus regret. Nah, seperti biasa kita ke aplikasi SPSS dan kita isi terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik analisis ya teman-teman. Nah, kita klik deskriptif statistik, kita pilih frekuensi. Ini kita klik semuanya, kita pindahin. Nah, seterusnya kita pilih statistik. Nah, ini kita klik semuanya. Nah, setelah itu kita klik continue ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, nanti itu akan muncul seperti ini. Analisisnya. Untuk frekuensinya, boomnya, krisis seperti ini. Nah, ini perhitungan untuk manualnya ya teman-teman. Bisa dilihat di layar, untuk 3 event itu memiliki peluang yang terbesar itu adalah reksadana. Jadi keputusan terbaiknya itu memilih reksadana. Untuk kemudian yang B itu maksimin itu menyarankan paling pesimis, yaitu nilai krisis yang efektif paling besar itu yaitu 20%. Nah, yaitu reksadana. Dan untuk poin C itu kriteria maksimalnya itu kita menekankan pada kondisi memberikan alternatif itu dengan efek sebesar 55%. Kemudian itu bisa memilih deposito ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu ada kriteria Hurwitz dengan koefisien optimis 0,6. Itu menyarankan middle way itu menyarankan itu reksadana ya teman-teman. Nah, kemudian poin X kriteria minimal regret itu mengutamakan nilai UII ya teman-teman. Nah, itu memilih pada nilai maksimal sehingga nilai regretnya itu 15%. Itu deposit dan emas. Jadi bisa deposit maupun emas dalam memilih kriteria. Nah, sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.